Halo guys, jumpa kembali dalam channel G Factor. Oke, pada video kali ini G Factor ingin membagikan tips agar kalian itu bisa lolos dalam imunisasi COVID-19 yang sekarang lagi gencarnya diadakan dan dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia ya. Sebelum kita berbicara tentang tipsnya, ya kan, karena beberapa dari rekan-rekan kita banyak sekali mengeluh setiap kali kita ingin imunisasi selalu antri, guys. Antri aja nggak ada masalah. Masalahnya antrinya itu kadang dari subuh sampai sore, kadang sudah sampai sore nggak dapet karena kuotanya habis, atau sampai sore ternyata karena ada satu dua hal sehingga dia tidak diperbolehkan imunisasi pada hari itu, ya kan. Atau yang terlebih lagi, ya kan, kita sudah datang, sudah siap-siap, ternyata, ya kan, ya seperti kurangnya administrasi dan lain-lainnya. Makanya pada video kali ini G Factor ingin membagikan tips Anda yang harus Anda siapkan minimal 1 hari sebelum Anda ikut imunisasi COVID-19. Karena tips ini akan berguna agar ketika Anda antri, agar ketika kita itu mengikuti antrian COVID, kita bisa mendapatkan imunisasi pada hari tersebut. Oke, sebelum kita berbicara lebih lanjut, kita harus tahu bahwa vaksinasi COVID-19 ini memang sangat diperlukan bagi diri kita. Kenapa? Karena diperlukan karena dengan kita melakukan vaksinasi, ya kan, itu akan terbentuk yang namanya mekanisme untuk melawan dari dari COVID itu sendiri, ya kan. Jadi sudahnya kita semacam mendapatkan kemampuan untuk melawan vaksin COVID itu apabila nantinya ada COVID yang masuk ke dalam tubuh kita, guys. Jadi kita jangan salah kaprah, jangan salah persepsi bahwa setelah vaksin saya tidak mungkin akan terkena COVID-19 lagi. Itu tidak mungkin, ya. Jadi yang memungkinkan adalah kalau sebelum kita imunisasi kita kena COVID-19, maka risiko yang ditimbulkan akan lebih besar dibandingkan kita sudah mendapatkan vaksinasi COVID-19. Ini adalah yang paling benar. Jadi gunanya vaksinasi ini adalah agar risiko yang ditimbulkan ketika nanti kita kena virus tersebut itu lebih rendah, lebih ringan dibandingkan ketika kita belum vaksinasi. Oke? Ya, selanjutnya kita ngomong tips, guys. Oke. Jadi beberapa hari yang lalu G Factor, bukan beberapa hari yang lalu ya. Jadi G Factor akan mengikuti prosedur yang sama ya. Jadi saya juga cari di sana, di sini, cari di sini, di sini. Namun seperti yang mungkin sama dengan kalian ya, cari vaksin itu sangat susah sekali. Bahkan katanya mungkin kita ada guyonannya seperti ini, berguraunya seperti ini. Masa namanya daftar vaksin itu lebih susah dibandingkan daftar flash sales, kayak ya. Jadi kalau flash sales sekarang itu yang di marketplace mungkin 1-2 menit kita masih bisa dapat. Kalau daftar COVID saat ini, guys, vaksinasi COVID baru kita buka itu kuotanya sudah habis, guys. Luar biasa kan, ya kan? Apalagi untuk vaksinasi COVID dosis 1. Nah, setelah kita mendapatkan konfirmasi, kita mendapatkan jadwal di mana kita harus melakukan vaksinasi. Nah, ini adalah tips yang harus kalian siapkan agar vaksinasi kalian itu berhasil. Oke, jangan kemana-mana, kita akan lanjutin langsung. Oke, yang pertama adalah 1 hari sebelumnya persiapkan kondisi tubuh Anda dengan baik, ya kan? Karena ketika kita ingin melakukan vaksinasi COVID itu yang akan
ukur benar-benar adalah yang pertama tekanan darah kalian guys. Jadi tekanan darah yang diperbolehkan itu maksimal adalah 180/90. Artinya bahwa tekanan darah 180 ke atas itu tidak diperbolehkan untuk mengikuti vaksin pada saat itu, ya kan? Nah, oleh karena itu bagi kalian yang memiliki tekanan darah tinggi, jadi sebelumnya 1 hari sebelumnya tolong obatnya dikonsumsi yang rutin, ya kan? Oke, bagi yang tidak ada darah tinggi, ingat jangan sepelekan, ya kan? Darah tinggi itu bisa terjadi karena apapun, guys. Jadi karena pola makan 1 hari sebelumnya ini nggak bener, terus pada hari berikutnya tekanan darahnya naik, kurang tidur, tekanan darahnya naik, kecapean, stres, ya kan, tekanan darahnya naik dan lain sebagainya. Ya, perlu diingat bahwa ketika kita antri untuk vaksin itu kita sudah kelelahan guys, karena kebanyakan kita harus tunggu dari pagi sampai sore, ya kan. Karena itu akan menaikkan tekanan darah kita, ya kan. Belum lagi kalau antriannya panjang dan sampai tengah hari kita belum dipanggil dan kita sudah dapat nomor dan kita sendirian. Kalau kita makan nanti diambil orang kursinya, tapi kalau nggak makan kita lapar. Nah, ketika posisi kita kelaparan itu nanti juga akan bermasalah, ya kan. Tekanan darah kita akan naik. Karena itu yang pertama yang paling kritikal adalah tekanan darah harus dijaga. Jadi 1 hari sebelumnya tidur yang cukup, makan yang cukup, ya kan. Besok paginya sebelum berangkat harus makan pagi dulu, ya kan. Jangan banyak stres. Dan kalau memang ada darah tinggi, jangan lupa diminum obatnya guys, agar tekanan darahnya ketika dicek itu di bawah 180. Oke, ini yang pertama. Yang kedua yang harus kita siapkan adalah kondisi tubuh, ya kan. Kalau kondisi tubuh kita panas, meriang, sebelumnya dicek dulu suhunya berapa. Kalau sampai 37 ke atas, sebaiknya minum obat penurun panas, ya kan, atau istirahat yang cukup. Kalau memang paginya ketika kita tes masih 37 ke atas atau 38, ya mending tidak usah berangkat, karena suhu yang diperkenankan untuk mendapatkan vaksinasi adalah 37,5 derajat, ya. Ini adalah 2 parameter yang ketika kita antri untuk mendapatkan vaksinasi ini yang benar-benar dicek oleh petugas yang ada di sana, ya kan. Ini adalah parameter yang harus disiapin guys. Jangan sampai nanti kita ke sana tekanan darahnya tinggi, sudah susah-susah akhirnya suruh pulang, ya kan. Jadi siapin aja. Kalau perlu, kalau memang kita sudah tahu bahwa kita ada darah tinggi, ya obatnya tolong diminum dengan teratur. Oke. Dan yang selanjutnya adalah ada pertanyaan-pertanyaan seputar riwayat kesehatan kita. Nah, kalau yang seputar riwayat kesehatan kita ini itu adalah based on trust, artinya tergantung dari kita punya kejujuran, ya. Jadi tolong dijawab sejujur-jujurnya guys, karena itu akan mempengaruhi dari efek samping yang akan ditimbulkan setelah vaksinasi tersebut, ya kan. Jadi semakin kalian tidak jujur, efek samping dari hasil vaksinasi itu akan semakin menimbulkan efek yang semakin parah, ya kan. Karena itu kalau memang kalian ada beberapa jawaban itu yang sesuai harus jawab ya, jangan sampai karena takut gak divaksin kalian jawab tidak, ya kan. Karena jangan takut untuk gak divaksin guys, tapi takutlah ketika kalian divaksin itu malah efek sampingnya itu lebih dari yang standar yang biasanya. Jadi nanti Y-Faktor pada video berikutnya itu Y-Faktor akan kasih tahu kondisi Y-Faktor ketika pertama kali hari pertama setelah
mendapatkan vaksinasi COVID hari kedua dan selanjutnya ya. Mungkin efek samping yang akan ditimbulkan beda-beda, cuman Y-Faktor ingin share aja agar teman-teman Y-Faktor juga tahu, oh efek sampingnya ini kira-kira kayak gini loh, efek sampingnya ini kira-kira kayak gini, seperti itu. Oke guys, ya kembali lagi bahwa vaksinasi ini penting bukan untuk pemerintah, tapi vaksinasi ini penting untuk melindungi diri kita sendiri, keluarga kita, dan juga orang-orang yang ada di sekeliling kita. Karena dengan kita sudah vaksin, maka kita secara otomatis memperkecil risiko yang ditimbulkan ketika nanti kita terkena COVID-19. Seperti itu. Oke, mungkin tips yang Y-Faktor bagikan seperti itu ya guys. Jangan lupa diikuti apa yang Y-Faktor bilang, maka Y-Faktor jamin bahwa vaksinasi kalian akan berhasil. Bagi yang sudah berhasil, selamat mendapatkan vaksinasi COVID-19 dan jangan lupa tetap jaga prokes ya, tetap jaga prosedur kesehatan karena masih banyaknya orang di sekeliling kita yang belum mendapatkan vaksinasi. Oke, demikian tips yang Y-Faktor bagikan dan salam Y-Faktor. Sampai jumpa di video yang lainnya.